Inilah dia laki-laki yang lisannya paling berbahaya di Indonesia. Inisialnya RG. Cuma kalau sekarang kan yang dilihat masyarakat adalah semua tuh begitu jelas bisa dilihat. Iya. Semua masyarakat hanya menjadi Penonton tahu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Apa impact terburuk yang bisa terjadi kalau misalnya ini begini terus kejadiannya? Oh iya, failed state, kita negara gagal. Bisa dikuasai oleh mafia negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Ini kalau dengar beliau ngomong nih, kita langsung begitu ya. Oh gitu. Yang bener nih gitu. Langsung kita ketemu dengan RG Refli Garong. Refli Garong. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wong Plembang ini. Wong Plembang. Tapi memang ya sama hari untung nenek. Karena hari-hari selalu beruntung. Amin. Luar biasa. Waduh, emang lanang Plembang juga nggak ngalahin Tino Plembang gitu. Oh, tapi orang Palembang tuh hebat. Nggak ada yang nganggur. Ado gawe. Ya. Kadang-kadang ada loka. Ada loka. LKMD, loka makan daging. Loka makan daging. Ini Masya Allah nih Bang Refli. Tapi Dodo prover begini nggak apa-apa ya? Tak apa-apa. Bisa. Mau diangkat juga boleh. Angkat satu nggak? Angkat satu, berangkat. Gitu. Nah, Bang Refli ini ibaratnya kalau kita bilang termasuk profil yang tegas dalam mengutarakan pikirannya atau pendapatnya. Insya Allah. Berapa tahun udah Bang ya? Saya usianya? Bukan ini channel apa? Oh, channel saya sejak 22 Maret 2020. 22 Maret 2020. Alasannya waktu itu mempositioning channel itu. Alasannya singkatnya, ya. Saya merasa ada televisi berita yang nge-ban saya. Oh. Jadi saya kan pada 2014 itu sebenarnya lebih pro Pak Jokowi, pro Jokowi. Lalu 2007 saya sudah mulai mengkritik. Ya. Nah, itu milestone-nya adalah ada 2 acara. Ya. Pertama, ada 2 kegiatan lah. Pertama, saya diundang oleh sebuah televisi aja ya. Ya. Saya dihadapkan dengan saya satu kubu dengan Rocky Gerung dan Babe Ridwan Saidi, ya kan? Oh, yang talk show radio ya. Lawan saya di TV One nih? Bukan, TV Kompas. Oh. Ya, fasilitatornya Rossi. Lawannya Fajrul Rahman, Ruhut Sitompul, sama Johan. Tahu sendiri kan? Saya bilang sama Rossi, loh, kok saya disatukan dengan Rocky Gerung dan lain sebagainya? Saya kan belum oposisi, saya bilang. Karena pada waktu itu saya masih komisaris utama BUMN. Ya nggak apa-apa lah Bang. Udah, satu. Kedua, saya nulis 3 tahun Jokowi di Kompas memimpin penegakan hukum. Saya mengatakan Jokowi itu tidak hanya unable, tidak mampu dalam hal memberantas korupsi atau pemberantasan korupsi, tapi juga unwilling, tidak mau. Alhamdulillah sejak itu saya disingkirkan dari grup-grup WA. Jadi itulah. Itu termasuk BUMN-nya juga ya? Enggak, BUMN-nya masih 2020. Jadi saya udah vokal 2017. BUMN-nya baru diberhentikan 2020. Why? Kenapa? Karena saya tidak pernah ikut tim sukses manapun. Kan saya kan ada orang misalnya ngeritik Jokowi, lalu melipir ke Prabowo. Ya kan? Kalau saya enggak, saya tidak pernah ikut tim sukses Jokowi. Tidak pernah juga ikut tim sukses Prabowo. Cuma saya punya preferensi. Tahun 2014 preferensi saya ke Jokowi karena fresh blood, ya kan? Darah baru. Sementara Ono darah biru. Ono mantunya Soeharto, penguasa otoriter Orde Baru. Yang sini adalah wali kota, the carpenter, ya kan? Tukang kayu dari Bengawan Solo yang punya prestasi dianggap wali kota terbaik sedunia, ya kan? Nah, 2019 saya netral, tetapi saya mendorong pemilu yang jujur dan adil. Karena yang berkuasa adalah Jokowi, ya otomatis saya sering mengkritik kan jadinya kan. Makanya kemudian ketika 2019 kekuasaan baru terbentuk, ya saya langsung jadi target utama untuk diberhentikan kan, disingkirkan. Dan itu common thing, nggak ada masalah. Maksudnya hal yang biasa terjadi di perpolitikan. Biasa, sangat biasa. Memang preferensi juga kan? Iya, kok Anda misalnya nggak punya jasa, kok Anda mau bertahan, kan aneh. Sama seperti sekarang ini kan saya selalu declare tuh, selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran
Refli Harun tidak akan mau menerima jabatan apapun, ya kan? Nanti orang bertanya, emang lu GR banget. Emang siapa yang mau ngasih jabatan? Tapi paling tidak lebih baik GR daripada kita ragu-ragu kan? Nah, kenapa begitu? Saya ingin memberikan pembelajaran politik. Kita ini tim yang kalah. Kan saya lah yang mendukung Anies kan? Ya kalau sudah kita di baseline kita adalah oposisi. Jadi jangan coba melipir seperti partai yang ono-ono itu kan, ini itu kan. Ya, sebagai orang kita konsisten, kita kalah, kita oposisi. Walaupun Pak Prabowo nggak paham tentang demokrasi dan oposisi. Berat itu, berat. Itu PR lain itu. Tapi gini. Sebenarnya kan mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin niatan awalnya menjadi oposisi atau juga memberikan kritik atau masukan sebenarnya kan kalau dipandang dari sudut pandang yang baik adalah memberikan apa namanya kontrol sebenarnya kan. Ya, itu jadi gini, kan saya udah bilang saya ini kan punya background hukum tata negara. Ya. Sebelum saya bikin YouTube kan saya sering sekali diundang di televisi untuk diundang talk show, terutama ILC, Indonesia Lawyers Club. Nah, waktu di televisi kan itu sangat viral dan kemudian saya sering sekali diundang di sana. Tetapi kan kita tidak bisa rely on undangan televisi untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan. Nggak bebas ya. Pertama nggak bebas, yang kedua kita akan ditanya pendapat kita kira-kira sama nggak dengan pendapat televisi tersebut. Ya, kalau nggak sama nggak jadi. Nggak jadi. Lalu 2019 itu 2019 betul-betul pecah kan dukungan dua televisi yang berita itu kan. Jadi satu ke Prabowo, satunya ke Jokowi. Nah begitu saya mengkritik Jokowi, TV yang ono nggak mau ngundang saya lagi. Jadi karena itulah saya punya sadar, wah saya harus punya sarana sendiri. Nah saya tuh nggak ngerti bagaimana cara bikin YouTube tuh nggak ngerti. Jadi 2019 Februari saya minta bikinin teman saya. Karena saya tidak sendiri yang kontrol, akhirnya terbengkalai kan. Nah 22 Maret saya bikin lagi yang yang bukan yang serius, yang saya kontrol sendiri, dan akhirnya ya jalan tidak terasa hampir 5 tahun. Sekarang kan udah 4 tahun ya. Udah 4 tahunan ya. 4 tahun setengah. Tapi Bang ada personal nggak sih? Sering mengkritik ke Pak Presiden kan gitu. Ada personal atau memang murni menurut Bang Refli kinerja? Saya melihat mata Ari Untung nih. Nanya benar atau nanya basa-basi? Justru saya mau tahu ini. Maksudnya jadi gini, apa karena nggak di BUMN lagi akhirnya jadi nyerang-nyerang atau emang kalau memang murni karena apa namanya yang memimpin kemudian mengkritik berarti akan ada kemungkinan siapapun yang menjabat nanti akan kena juga. Oke, itu kalau misalnya tidak di BUMN lagi itu voidable sudah batal. Kenapa saya bilang voidable? Karena saya mengkritik Jokowi sejak 2017. Sejak masih di sana? Masih sebagai Komut BUMN. Dan saya baru berhenti 2020. 2,5 tahun kemudian. Jadi itu sudah void. Nggak berlaku kan? Justru karena saya bikin YouTube makanya dipercepat. Mengakselerasi itu kan. Ya kan? Nah, tapi risikonya udah tahu pasti. Oh, udah tahu saya. Tahu. Karena dari awal ketika saya diangkat jadi Komut, saya bilang sama Bu Rini, saya tidak akan berhenti mengkritik pemerintah. Kalau Bu Rini menganggap saya liability, berhentiin aja, Bu. Itu baru berapa hari saya diangkat. Oh enggak katanya, dia bilang begitu. Tapi kalau ngeritik ngomong-ngomong kita biar kita siap. Loh, gimana saya mau kritik ngomong dulu? Nggak mungkin kan? Nah jadi menurut saya bukan karena itu ya. Itu satu. Yang kedua, gini, yang namanya masyarakat itu kan terbagi menjadi ada state and civil society. Di state sendiri itu ada state and civil society, ada state dan ada political society. Kalau state itu penguasa, presiden, ya, chief eksekutifnya. Kalau political society partai politik, punya wakil di DPR. Mereka yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, kan begitu. Tapi kan anggota DPR-nya kadang-kadang kan suntul kan. Let's say KM 50. Kan itu jelas-jelas pelanggaran HAM berat misalnya. Tapi ada nggak anggota DPR yang mendesak untuk diadakannya pansus misalnya? Kemarin ada anggota DPR yang mau
membuka lagi kasus itu, meninggal. Maksudnya ajalnya ada kan? Iya, qadarullah begitu ya. Iya, qadarullah ajalnya gitu kan. Tiba-tiba mobil mepet gitu kali ya, nggak sengaja gitu. Tapi ini sakit ya kalau nggak salah sakit, ya. sakit. Apa yang botak itu kan? Yang dari Gerindra. Iya. Dan dulu Gerindra karena dia ada di baris oposisi, paling vokal ada Fadlizon misalnya kan. Kemudian ada Romo yang di Romo tapi ini Ustadz sebenarnya, tapi panggilannya Romo gitu. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya, kalau misalnya fungsi pengawasan DPR tidak berjalan, ya civil society yang berjalan. Nah, kita bagian part of civil society, ya kan? Kalau kita bicara civil society ini backbone-nya di mana? Backbone-nya di perguruan tinggi dan di NGO, ya kan? Nah, saya di perguruan tinggi at least kan, NGO juga sebenarnya karena sama teman-teman NGO akar, dan saya pernah di CETRO misalnya Center for Electoral Reform ya kan. Jadi karena itu memang the nature of Refli Harun itu memang berada di civil society. Karena itu menurut saya bukan hal yang hal yang baru ketika saya mengkritik pemerintahan. Cuma bedanya adalah ketika saya nge-YouTube itu kritiknya tiap hari. Kalau di televisi kan paling seminggu 2 kali ya, seminggu 3 kali paling banyak. Ini tiap hari dan konten sehari bisa 10 konten ngeritik. Jadi kan bagi pemerintah too much jadinya. Bayangkan saya udah 12.000 konten dan mayoritas 12.000 lebih banyak dari kita nih. Iya, 12.000. Sehari berapa ya memang? Loh, saya sehari itu bisa 10 konten sendiri dan itu live. Pantesan saya bisa live itu 7 sampai 10 konten live. Saya ada acara jam 9.30 ya kan? 9.30 di Perpus Nasional. Kebetulan Ane punya buku dapat juara 4. Juara lumayan, 4 paling kan? laku nih. Bukan, juara 4 buku terbaik. Bidang hak asasi manusia. Lumayan kan? Untuk rezim sekarang ini. Nah, lalu pagi sebelum berangkat 9.30 acara kan, saya sudah sempat bikin 5 konten. You can imagine. Jam berapa mulainya? Mulainya jam 5 subuh. Ya sebenarnya setengah 6 karena sholat subuh dulu kan. Setengah 6 sampai jam 9. Bukan jam 9 dong. Sampai jam 8.15 lah. Itu udah 5 konten? 5 konten. Berapa menitan itu? Iya, ada yang 25 menit, ada yang 20 menit. Ada yang sekali take aja dipotong-potong gitu ya? Enggak. Itu langsung 6 take dengan thumbnail-thumbnailnya. 6 tema yang berbeda. Fresh terus nih jadi tiap hari ini. Iya, tapi kan fisik juga harus dijaga. Nah, iya, ini udah 50-an usia. Enggak, tapi di sisi lain memang ada interest ke situ dan juga happy ngerjainnya, kayaknya nggak akan jadi beban. Iya. Iya, udah tayang sekarang nih tadi, yang tadi 5 konten. Iya sudah. Oh, ini kayaknya YouTuber perlu ini deh. Kayaknya kita kalau nyari ide tiap hari pusing, ini besok apa, ini besok apa, ini langsung 5. Kalau kita bisa kayak gitu seminggu udah selesai, nggak usah kerja lagi kita. Waduh. Ya tapi nggak bisa karena model saya adalah saya kan ngikutin berita. Jadi dapat inspirasinya ke baca berita. Iya. Perkembangan seperti apa sekarang itu? Iya. Pokoknya ada berita yang menarik, nggak usah isinya saya tahu, yang penting judulnya bagus. Ya sudah saya langsung. Kadang-kadang saya nggak tahu isinya apa, saya bacakan aja pas waktu live itu. Lalu saya. Oh live. Iya. Oh live saya. Jadi baca beritanya live, lihat masukan dari viewers gitu. Tidak. Jadi saya misalnya gini, ada satu berita yang terkait dengan apapun, ya kan, politik dan tata negara. Lalu saya bahas berita itu dengan opini dan analisis saya. Dari angle ya. Nah setelah itu kan saya ngoceh mungkin 14 menit 15 menit ngoceh sendiri. Nanti saya bacakan komentar dari saya bilangnya Sobat RH. Ya udah. Lalu nanti saya ngoceh lagi gitu-gitu. Kadang-kadang bisa sampai 30 menit, bisa sampai 40 menit. Suka-suka saya aja. Ya tapi memang udah terbentuk itu, apa namanya, viewer itu udah terbentuk. Pertama satu, yang kedua, saya tuh punya perspektif. Ya kan? Nah, itu untungnya saya yang punya background tertentu. Ya. Jadi kan udah jelas gitu ya larinya. Ya, pisau analisis saya kan hukum tata negara. Jadi mau lari-lari kemanapun, saya pasti dalam kerangka ke situ. Iya. Jadi saya nggak akan lari jauh dari itu. Gitu. Jadi viewer jelasnya adalah yang punya interest yang sama dan tahu di jam itu akan ngobrol sama Bang Refli kan gitu. Enggak juga, karena saya at any time bisa
live. Oh, nggak ada waktu. Nggak ada. Pulang ini jam 2 malam kalau suka live ya live saya. Orang bisa keloncengin terus dong tuh. Ya, baru makan teng live nih. Baru sebentar lagi mulai teng lagi dagang. Bu beli baju teng ya Bang Revi lagi live. Pernah dia undang Deddy Corbuzier. Gila lu. Anjing lu katanya 2 jam jam 2 lu live katanya. Kata-kata anjing itu kata-kata akrab ya. Bukan dalam konteks menghina gitu. Ya gitulah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya di dunia pemerintahan di negara manapun pasti ya namanya kritik ke pemerintah tuh hal yang wajar. Oh iya, sangat wajar. Itu menunjukkan kalau sayang dengan negara ini gitu. Sayang dengan pemerintahnya juga untuk bisa menjalankan kinerjanya, mengkoreksi kan sebenarnya seperti itu ya. Itu yang kalau kita bicara normal. Kalau pemerintahnya nggak normal pasti nggak suka. Ciri-cirinya adalah kalau pemerintahnya korupsi, kolusi dan nepotisme pasti nggak mau dikritik. Nggak terima kritikan. Oh iya dong. Kalau dia korupsi, nggak mungkin orang itu mau dikritik. Karena ada yang ditutupinya. Gimana coba? Lah ya kan. Hanya pemerintah yang tidak KKN, ya, yang tidak ada masalah di dalam dirinya, yang bisa secara lapang dada menerima kritik. Jadi kalau Pak Prabowo misalnya menerima kritik dengan marah-marah, ada masalah berarti dia. Tapi kalau dia nggak ada masalah, dia akan ketawa aja nerima kritik gitu. Nah, lebih dewasa dalam itu common sense. Sama seperti kita kan. Kalau kita dikritik tiba-tiba merasa bahwa benar juga kritik dia, kita ada rasa marah. Tapi kalau misalnya kritiknya itu nggak relevan sama sekali, kita ketawa aja, ya kan? Gitu. Orang ganteng dibilang jelek itu nggak marah, dia ketawa aja. Tapi orang jelek dibilang ganteng bisa tersinggung deh. Enggak juga itu. Loh, in general begitu. In general. Orang ganteng dibilang jelek ketawa aja dia, hahaha, ya kan? Orang jelek dibilang ganteng lu, lu fitnah lu. Iya, fitnah. Tapi dibilang jelek marah dia. Ya, makanya. Nah, kan dulu sebenarnya Bang Revi itu kan pemilih Pak Jokowi sebenarnya. Oh iya, 2014. Nah, sekarang berubah menjadi kalau partai jadi oposisi nih, oposisinya beliau. Oh, itu gampang menjelaskannya kalau saya. Itu apa menurut Bang Revi, apakah orang bisa berubah tujuannya di jalan atau menurut Bang Revi berubah tujuannya atau bagaimana? Kan dulu gini, yang kita pegang tuh value, nilai bukan orang. Orang bisa berubah tapi value yang kita pegang harus tetap. Kenapa saya 2014 pilih Jokowi? Karena saya berpikir dia fresh blood. Dia akan menjaga demokrasi. Dia akan memberikan harapan. Jangan salah, yang ketipu kan majalah sekelas Time juga ketipu kan. A New Hope kata ini kan. Sekarang ditulis lagi from A New Hope to Mulyono. Ini Time selalu gitu. Iya, kata magazine. Untuk menunjukkan bahwa yang tadinya New Hope, ya kan, sekarang ada diolok-olok begitu ya. Nah, jadi menurut saya yang berubah bukan saya, yang berubah Pak Jokowinya. Oh, ya kan? Dari di awalnya kita berharap dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang mau mensejahterakan, tidak KKN dan lain sebagainya kan begitu. Dan itu ketika awal pemerintahan sangat lumayan loh. Begitu dia membentuk tim kabinet, dia kan kemudian menyerahkan namanya itu kepada KPK kan, untuk di stabilo merah, stabilo kuning, stabilo hijau. Bahkan ada yang tersinggung gara-gara itu kan. Tapi dia menunjukkan satu, dia libatkan KPK dalam pembentukan kabinet. Yang kedua, dia larang rangkap jabatan. Makanya Cak Imin pada waktu itu milih menjadi ketua umum partai. Katanya nggak mau jadi menteri kan. Padahal konon ya yang kena stabilo juga ya kan. Kemudian Wiranto dia lepas jabatan sebagai ketum Hanura. Tapi di tengah perjalanan 2017, 2018 sudah berubah dia. Dia rekrut Erlangga Hartarto yang ketua umum Golkar. Dia rekrut kemudian siapa yang sekjennya sebagai menteri sosial. Dia rekrut orang-orang yang jelas-jelas ketua umum partai politik seperti Zulkifli Hasan. Dia rekrut siapapun yang kemudian memiliki kekuasaan di partai politik. Alhasil tinggal PKS dan Demokrat yang beroposisi kan. Jadi sudah tidak konsisten lagi di akhir-akhir masa pemerintahan jilid pertama. Menurut Bang Rif kenapa tuh bisa begitu? Karena he is a human, dia manusia. Paling gampang. Karena kan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.
Jadi iya, kan begitu. itu kuat beneran itu. Oh iya, memang itu quote dari Lord Acton terkenal kali, ya kan? Nah, jadi kekuasaan itu memang cenderung korup dan kekuasaan yang korup maka korupnya nggak ketulungan, kira-kira begitu. Makanya orang bilang yang namanya check and balances, ya kan? Kontrol. Nah, pertanyaannya adalah pemimpin di dunia manapun di dunia ini selalu ingin meniadakan kontrol, ya kan? Dan selalu ingin meniadakan oposisi. Selalu pengen lebih senang mendengarkan pujian ketimbang kritik. Dan itu sisi manusiawinya. Tapi kalau kita teruskan begitu terus, maka akhirnya yang terjadi adalah ABS, kan, asal Bapak senang. Ya. Kepuasan pemerintahan Jokowi, kata Kodari. Saya sebut nama. Hai Kodari, teman saya. Teman saya Kodari. Oh gitu. Dulu teman, sekarang teman juga. Teman juga. Tapi berbeda pandangan. Beda pandangan aja. Makanya saya sapa terus, ya. Oh, orang Palembang juga dia. Palembang juga. Jadi kata Kodari 80% puas terhadap Jokowi. Tapi 80% saya nggak melihat itu di lapangan. Tidak melihat itu di media sosial, tidak melihat itu di media-media yang ada. Yang ada adalah sekarang kritik, bahkan cenderung ke hal yang sifatnya caci maki kepada. Dan terakhir, the last, dia ingin membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan, kan? Mau mengerahkan 20.000 pasukan berani mati. 22.000 ya. 20.000 pasukan berani mati pada tanggal 22 September. You can imagine, bayangkan. Berarti dia tidak percaya diri lagi bahwa dia itu masih dicintai oleh rakyat. Dia ingin show off first. Orang yang show off first kan secara psikologi kan nggak percaya diri sudah. Kalau dia percaya diri, dia nggak perlu show off first gitu. Jadi ibaratnya kalau saya boleh ini ya Bang, setiap pemerintahan pasti ada tentu korupnya, itu pasti ada. Oh iya. Itu kejadian di mana-mana. Karena itu sistem yang kita bentuk. Dan sistem itu di dalamnya harus ada kontrol atau oposisi. Makanya kenapa kita ada DPR, ya kan? Kan pemerintahan itu ada dua sistem aja, secara umum kan? Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, ya kan? Kalau sistem pemerintahan presidensial, maka DPR itu, the nature of DPR itu adalah pengontrol, pengawas, kan begitu? Kalau parlementer, separuh atau minoritas dari parlemen itu adalah oposisi, kan begitu? Di Indonesia ini dengan gaya pemerintahan Prabowo dan Jokowi nggak jalan kontrol itu, karena semua dimasukkan ke dalam kabinet lalu tidak punya lagi hak kontrol di DPR. Jadi kalau dia mau mengontrol, dibilang kau kan bagian dari pemerintahan, masa ngeritik kami. Padahal kalau kita bicara tentang yang namanya pembagian pemisahan kekuasaan DPR itu terpisah dengan pemerintah. Semestinya. Iya, tapi ini kan kita pilih sistem. Masa kita pilih sistem nggak konsisten? Kalau enggak ya pilih aja parlementer. Parlementer memungkinkan grand coalition itu. Semua partai politik membackup pemerintah. Misalnya in case of emergency, ya kan? Dulu pernah terjadi zaman Winston Churchill, Perang Dunia Kedua. Semua partai politik membackup dia karena ada lawan. Karena ada musuh bersama. Musuh bersama. Nah, begitu negara tidak ada musuh bersama seperti sekarang ini, perlu kontrol pemerintahan. Begitu. Tapi memang kadang-kadang ente lebih serius tuh dibandingkan Deddy Corbuzier, saya lihat. Enggak juga, enggak. Ini enggak, emang karena saya emang nggak tahu, Bang. Jadi saya pengen tahu doang gitu. Kita pengen tahu doang gitu. Emang keris aja kan, nggak pernah ngomongin politik. Jadi ilmunya kurang gitu. Jadi kepengen tahu. Oh, emang bener. Saya ngomongin negara lain soalnya. Jadi tadi jadi lupa deh mau nanya apa. Memang kadang-kadang konsep demokrasi yang ada ini kan mungkin cangkangnya demokrasi ya. Tapi kan sekarang udah banyak yang bilang bahwa udah mengarah ke monarki gitu kan. Bahwa udah mengarah tadi kayak misalnya parlementer atau tapi dengan parlementer itu sistem pemerintahannya. Gitu. Either parlementer atau presidensial, Anda masih punya demokrasi. Even monarki sekalipun ada demokrasinya. Ada demokrasinya gitu. Tapi otokrasi maksudnya. Iya. Demokrasi, otokrasi atau oligarki gitu. Nah, kalau sekarang apa nih? Ya, gini, kita itu secara formal bilang demokrasi kan. Ya. Dan itu ada di konstitusi kita kan. Kedaulatan rakyat itu demokrasi ya kan. Tetapi yang jadi masalah, orang ini berbeda pendapat mengenai, ada yang mengatakan demokrasi kita sudah kebablasan. Gimana mau kebablasan? Kebebasan aja kagak ada.
Ya berarti udah fail konsep itu berarti kan. Yang ada adalah demokrasi kita ini regresif. Jadi kalau kita pakai fase demokrasi ini demokrasi ya. Demokrasi yang sering terjadi di sebuah negara yang baru seperti Indonesia adalah demokrasi prosedural. Nah, prosedural itu kita ada pemilu, kita ada pergantian ini, pergantian itu. Pokoknya semua prosedur itu kita lewatin semua. Tetapi kalau sebelah kanannya, anggap aja kanan ya, perbaikan ke demokrasi yang substantif. Nah, demokrasi yang substantif itu ya substance sesungguhnya. Kalau ada pemilihan ya memang genuine election yang ada. Nggak kayak pemilihan sekarang pakai gentong babi segentong-gentongnya sebabi-babinya kan, pork barrel politik ya kan. Nah, lalu kesananya lagi demokrasi yang lebih mature, lebih dewasa itu demokrasi partisipatif, di mana ada equality yang sesungguhnya antar warga negara. Jadi kalau sekarang kan yang punya voice sesungguhnya kan cuma orang-orang yang kuat aja. Nah, itu kan unfinished project. Mau demokrasi partisipatif, semuanya egaliter yang sering diomongkan Anies kan, setara dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah demokrasi yang regresif. Jadi demokrasi yang mundur, regresif dia. Kemudian ke belakang sini lebih gawat lagi failed state, negara gagal. Nah, negara gagal itu seperti di misalnya Amerika Latin. Negara itu tidak lagi dikuasai oleh pemerintahnya tapi dikuasai oleh mafia, kartel narkoba. Itu negara gagal. Seperti Kolombia misalnya. Itu negara gagal. Nah, kita sekarang berada pada tahap demokrasi antara regresif sama substantif, tapi lebih banyak regresifnya. Berarti regresif udah dekat ke ini dong. Belum fail. Setelah regresif otoritarian. Ya, otokratik. Nah, kita ini mundur ke arah otoritarian. Kekuasaan Orde Baru, Orde Lama kan otoritarian. Karena itu kita tidak boleh bandulnya dibawa ke sini. Prabowo yang saya khawatirkan adalah dia mempersepsi kekuasaan Orde Baru itu bagus. Katanya sebentar lagi tinggal landas kita, cuma karena ada pengaruh asing 98 dan lain sebagainya. Padahal saya yang merasakan kekuasaan Orde Baru paling tidak ketika mahasiswa dan beberapa tahun setelah tamat mahasiswa. Aduh, ngomong begini kita bisa ditangkap kita. Sebenarnya nggak bisa kita mengatakan tuh demokrasi yang sesungguhnya. Nah, kita baru bicara tentang satu dimensi dari demokrasi politik. Kan demokrasi itu ada demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi yang paling substantif. Nah, kita baru bicara demokrasi politik dengan hak-hak tradisionalnya, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Itu sebenarnya kalau dari sisi hak asasi manusia itu baru generasi pertama, baru purba. Baru di awal dong. Baru di awal. Karena kalau kita bicara tentang HAM selanjutnya, hak-hak selanjutnya, itu sudah hak-hak yang sifatnya komunal, misalnya right to development, hak atas pembangunan, udah lebih tidak perorangan lagi. Siapa yang negara mana yang udah menjalani hampir semua? Bukan negara Skandinavia. Udah begitu kan? Oh, dia kan baik sekali, Kak. Kita bisa lihat dari indeks demokrasi dan indeks HAM mereka kan. Jadi negara-negara Skandinavia contoh negara yang punya indeks demokrasi baik, indeks HAM baik, sehingga kesejahteraan kehidupan rata-rata, kebahagiaan rata-rata tinggi. Jadi free speech-nya juga dihargai di sana. Oh iya, sangat. Bukan lagi di beberapa negara demokrasi yang benar, yang sesungguhnya lah, saya anggap nggak ada orang di penjara karena ngomong. Ya, ada satu negara ada yang di penjara gara-gara ngomong. Di apa namanya, dikriminalisasi ada. Di Konoha itu. Enggak. Jadi kalau kita bicara negara demokratis, enggak ada orang di penjara karena ngomong. Karena berlaku freedom of speech. Pertanyaannya adalah begini. Kita kan pakai teori. Bagaimana kalau saya mengkritik Jokowi? Sepanjang yang saya kritik adalah Jokowi as the president, dan tidak mungkin selain presiden, karena 24 hours dia presiden kan? Sepanjang saya mengkritik Jokowi dan dia masih presiden, maka sah saya mengkritik dia. Jadi dia tidak punya room sesungguhnya untuk mengkriminalkan saya, karena dia kepala negara, kepala pemerintahan, dia adalah primus inter pares. Tapi kalau saya mengkritik Arie Untung, kan begitu. Bukan pejabat publik. Bukan pejabat publik. Anda bisa marah sama saya. Tetapi private case,
kasus private, mungkin Anda menuntut ganti rugi, pencemaran nama baik, macam-macam lah. Tetapi diupayakan itu tidak tuntutan pidana, tapi tuntutan perdata. Why? Karena Refli lawan Ari Untung. Kalau Anda mengadukan ke polisi, berarti Anda ingin menggunakan tangan besi negara untuk memenjarakan saya, dan itu tidak baik dalam demokrasi. Jadi negara itu jangan terlalu sering menggunakan tangan pidana dia untuk nangkap orang. Ini the last resort harusnya. Kalau udah kebangetan. Bukan kebangetan. Ini nggak bisa. Ini hanya digunakan untuk penjahat. Harusnya. Ya, kalau perdata ini kan perbedaan. Iya, beda pandangan tuh mestinya harus diselesaikan. Tapi kalau Anda memperkosa, Anda menjamret, Anda merampok, itu lain cerita. Kriminal. Itu kejahatan, bukan pelanggaran. Nah, kalau negara seperti itu, santai kita ngomong-ngomong. Nggak pusing kita. Karena yang dikritik substansial juga, maksudnya memang dasarnya, ada buktinya, ada datanya gitu. Iya, even kalaupun saya ngatain pemerintah, misalnya saya pernah di Amerika itu lihat boneka no brand, ya kan, nggak ada otaknya. Itu boneka George Walker Bush, ya kan. Waktu itu dia presiden, kan ada masalah. Ya free speech ya. Iya. Jadi mereka punya kebebasan untuk berekspresi. Ada patung, ditinjuin, nggak ada masalah. Nah, nanti orang bilang, tapi kan itu gaya Barat. Nah, itulah susahnya kita. Kita tidak pernah ngambil hal-hal yang substantif. Itu kayak Levi's ya. Dibilang, kalau ada dua kebudayaan berbenturan, maka kebudayaan yang paling lemah, yang lebih lemah akan mengambil hal-hal yang tidak substantif dari kebudayaan yang kuat. Masuk akal. Contoh misalnya, Levi's itu budaya apa? Ini apa namanya? Yang ini kalau wong Palembang tuh blue jean biru. Blue jean biru ya. Tukang ngawan sapi kan? Bukan. Kenapa mereka pakai blue jeans? Kenapa? Karena mereka kan pekerja keras, petani, ke peternak dan lain sebagainya. Biar nggak gampang rusak gitu. Biar nggak gampang rusak. Tapi di Indonesia dipakai apa? Buat gaya. Gaya, kan tidak substantif, bukan substansinya kan? Oh, jadi style, jadi lifestyle. Iya, tetapi maksud saya, ketika terjadi perbenturan kebudayaan, maka yang kita serap tuh bukan etos kerjanya, tapi lifestyle-nya gitu loh. Masuk akal. Sehingga yang terjadi orang pakai jeans bukan untuk ke sawah. Ya kan? Tapi untuk gaya kalau untuk gaya. Padahal the nature-nya untuk ngangon sapi dia kan. Ngangon sapi, untuk ngangon kuda kan begitu. Benar. Nah, dengan kondisi sekarang nih, Bang. Kan tadi fungsi kontrol itu kan seperti tiada sekarang. Jatuhnya kan sekarang kita masuk dalam era tanpa oposisi lah. Jatuhnya kan gitu. Walaupun gini, persamaan sudut pandang atau persamaan preferensi pilihan itu hal yang wajar. Dalam pemilu, dalam hidup bernegara, saya sama teman saya beda pilihan, itu hal yang wajar. Nggak suka pun juga hal yang wajar gitu kan. Apa namanya, teman saya ada bilang, nggak boleh kita ngomongin pemerintah. Kalau nggak boleh ngomongin pemerintah, ya Allah nggak bakal ngomongin Firaun lah gitu kan. Jatuhnya kan seperti itu. Nah, jadi sekarang ini polanya adalah justru dalam pemerintahan sendiri udah nggak ada oposisi. Dan hampir tidak ada oposisi. Hampir tidak ada oposisi gitu kan. Ya, oposisinya cuma dari masyarakat gitu jatuhnya, ada di sosial media gitu kan. Seolah-olah pemerintah sendiri udah dengan kotak kosong juga nih. Ya kan, pemerintah dan kotak kosong gitu. Nah, ini kan kalau Bang Refli bilang bahwa yang sehat itu ada fungsi kontrol dari oposisi itu kan. Nah, kalau dengan kondisi begini gimana? Kan jadi tadi kayak parlementer tuh. Makanya kemudian saya secara voluntarily ya kan menampilkan diri sebagai oposisi. Soal diakui atau tidak, jadi saya opposition in out system. Jadi ada opposition in system. Jadi opposition in system itu adalah oposisi di parlemen. Nah, karena parlemennya diserap semua oleh pemerintahan yang baru ini, even PDI sekalipun dengar-dengar tetangganya akan dikasih juga jabatan menteri kan, maka DPR kita akan lumpuh. Peran pengawasannya hampir tidak ada. Dengan alasan kita perlu bersatu dan lain sebagainya. Padahal kita sudah pakai kredonya tadi, kekuasaan itu cenderung korup, yang tidak bisa dikontrol, maka kekuasaan korupsinya tambah jor-joran. Karena itu oposisinya beralih ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara mengenai misalnya yang namanya bangunan negara, kan
sesungguhnya kan tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada the four estate of demokrasi, yaitu media misalnya. Nah, fortunately bagi kita, semua orang bisa menjadi citizen jurnalis, ya kan? Oh, ya. Bisa jadi penggali berita. Ya. Sehingga dia, netizen kita udah kayak gitu kan, udah ya, kayak Intel sekarang. Tetapi kan menurut saya, kalau misalnya pemerintahnya benar, pemerintah tidak akan pernah khawatir. Kalau pemerintahnya benar, apapun yang berkembang di masyarakat mudah sekali dia stop, karena dia memiliki sebuah trust, ya kan, kepercayaan dari masyarakat. Ketika pemerintahnya ngomong A, orang percaya. Tapi kita ini kan low trust society, masyarakat yang rendah sekali kepercayaannya kepada pemerintah. Pemerintah ngomong enggak, dalam konteks misalnya Jokowi misalnya, olo-olonya apa? Kalau Jokowi ngomong iya berarti tidak, kan begitu kan? Sekarang begitu ya? Orang kan percaya begitu. Apakah Bapak Presiden cawe-cawe? Loh, enggak tahu kok tanya saya, kan bisa gitu. Itu artinya dia tahu dan memang dia cawe-cawe. Kan banyak hal. Ya terserah lah kepada Gibran. Ya kan, ya udah besar, single. Saya kan nggak ikut-ikutan. Ya nggak mungkin lah. Orang tahu kalau dia ikut-ikutan. Iya kan? Emang pemenangan itu dia nggak terlibat dalam proses pemenangan pemilu. Ya terlibat lah. Itu kan common sense saja kita. Kalau nggak terlibat, nggak bergerak birokrasi dan kemudian aparat untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah, saya frankly speaking, saya tidak menunjuk objek tertentu, tapi saya bicara tentang sebuah fenomena, kan begitu. Tapi kalau dampak buruknya apa? Kalau dengan keadaan seperti ini tanpa oposisi, ada dampak buruk yang bisa terjadi nggak? Dampak buruknya sederhana. Apa? Pemberantasan korupsi kita jalan di tempat sudah 2 tahun terakhir. Itu yang paling jelas dan measurable, terukur. Jadi waktu SBY memerintah, ya ini sering saya ulangi ya. Pertama kali dia memerintah 2004 itu, indeks persepsi korupsi kita itu 20 angkanya cuma. Jadi 0 sampai 25 itu negara sangat korup. Itu kita sangat korup. Itu hampir sangat korup. Bukan, 0 sampai 25 tuh range-nya itu sangat korup. Nah, kita di 20. Kita di 20. Hampir berarti. Bukan, sangat korup. Kalau 25 ke atas sampai 50 itu korup. Kita iya. 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sampai 100 nggak mungkin, sangat bersih. Nah, berarti masuk di sangat korup nih. Ya, kita di range sangat korup. Oleh SBY selama 10 tahun dari 20 itu dia naikkan ke 34. Artinya kita masih korup tapi lumayan. Udah pada zona yang tidak paling bawah kan. Masa awal pemerintahan Jokowi, makanya saya katakan baik, dia bisa naikkan itu sampai 40, hampir 40. Masih sangat korup, masih korup, tapi lumayan. Tapi itu hanya sampai 2019 pada periode pertama pemerintahan dia. Begitu periode kedua 2020 turun dari 40 turun ke 37. Kemudian turun naik sedikit 38 dan 2 tahun berturut-turut 34. Itu artinya apa? Pemberantasan korupsi jalan di tempat. Tapi kalau kita bicara tentang range selama 10 tahun, itu ya kita rugi. Jalan di tempat kok 10 tahun. Artinya tidak ada prestasi apa-apa dalam pemberantasan korupsi. Kalau salah satu indikatornya IPK. IPK kan biasa digunakan orang untuk melihat indikator pemberantasan korupsi di suatu negara. Tapi itu data tersebut bisa dimanipulasi juga Pak? Oh enggak. Itu yang membuat indeks persepsi korupsi ini Transparansi Internasional dan dia kredibel. Berarti kita masuk di ranah korup masih ya? Masih korup. Tetapi persoalannya adalah tidak ada tren meningkat, trennya menurun. Dari 40 ke 37, 38, 34, 34 lagi. Artinya tren pemberantasan korupsi kita bukannya meningkat tapi menurun. Kan yang paling penting itu adalah tren. Ya, grafiknya walaupun masih 35 tapi naik ya. Iya, tapi ini sempat 40 tapi turun lagi gitu. Berarti bisa ditakutkan bukan pemberantasan malah bisa jadi berjamaah dong nih. Oh, itu sudah terjadi, it happened already. Makanya saya katakan begini. Bagaimana bisa jadi happen already? Jadi gini, saya ya 3 kali mendengar Prabowo mau memberantas korupsi. Di Qatar Economic Forum ketika dia di interview Bloomberg. Yang kedua, dia ngomong itu di PAN. Yang ketiga dia ngomong itu di Nasdem. Ya kan? Menarik sih, ya kan? Wah, ini kayaknya punya komitmen dia untuk memberantas korupsi kan begitu.
Tetapi saya tidak melihat itu dalam tindakan yang nyata nanti ketika membentuk kabinet. Dia mengatakan kita nanti biayai, bila perlu koruptor kita kejar sampai Antartika, kan begitu. Padahal ketika dia bicara di Rapimnas, orang-orang di depan dia itu banyak yang koruptor. Iya kan? Cuma kan kita nggak bisa nunjuk satu-satu kan. Ada yang main tambang, ya kan, dulu kan terkenal sekali kan siapa yang main tambang kan. Pokoknya kalau mau izin tambang ini cash, ya kan? Atau saham, ya biasanya cash minta. Kemudian ada yang main minyak goreng, ya kan? Ada yang main kehutanan, hak pengusahaan HPH. Kemudian ada yang macam-macam. Nah, ada yang 11 kasus sehingga mundur jadi ketua umum partai misalnya. Dan orang itu, ada yang kemudian menjadi menteri tapi kakaknya main, ya kan? Main-main di wilayah-wilayah kerja dia kan, gelontorkan dana, beli saham dan lain sebagainya. Nah, unfortunately orang-orang seperti itu akan kepake lagi. Why? Kenapa? Karena berjasa dalam pemenangan. Pertanyaannya adalah pemilu atau pilpres itu mahalnya minta ampun. Dari mana uangnya? Jadi menurut Bang Refli bahwa yang ditunjuk untuk mewakili atau menjabat mewakili masyarakat dalam bidang-bidang yang nanti so-called kementerian, bukan orang yang berkompeten, tapi melainkan bagi jatah. Mereka itu kompeten, cuma tidak amanah. Iya kan? Gini misalnya, barangkali ya di kementerian dia itu ada yang namanya kemajuan, ya kan? Tetapi ya korupsinya juga tetap, ya kan? Ya, kalau kita pakai Bank Dunia, to some extent korupsi itu bisa melakukan akselerasi pembangunan. Tapi ada toleransinya di bawah 5%. Ya. Begitu nih. Iya. Itu kajian. Karena gini, paling gampang nih, Bro Ari ya. Misalnya kita birokrat, ya kan? Kalau birokrat tuh jujur banget ya kan, ada zaman gubernur apa gitu. Keluar Palembang kita aja, jujur bengak kali. jadi kita ini terpengaruh karena di depan kita ini suami orang Palembang soalnya. Nah, kalau misalnya jujur banget gitu kan, menjalankan sebuah proyek, ada dua kemungkinan. Dia malas, tidak punya insentif kan, ya kan? Atau dia kerjakan tapi korup. Tapi kalau dia kerjakan tidak korup itu tidak menambah insentif, biasanya akselerasinya lambat. Gak ada penyemangat jadi. Gak ada penyemangat. Sama dengan orang galu gaji per bulannya nggak nambah-nambah segitu aja terus. Beda kan sama dengan orang bakal dapat bonus apa gitu. Iya. Nah, korupsi itu juga begitu to some extent. Karena itu persoalannya adalah ya harus ada sistem penggajian yang baik kan. Ada yang namanya reward and punishment. Ada yang namanya sistem meritokrasi dan lain sebagainya. Agar antara yang malas dan tidak malas ya jangan sama pendapatannya kan begitu. Atau kepangkatnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan soal manajemen modern yang kadang-kadang dihindari di ASN kan. Karena itu akselerasinya adalah dia korup. Nah, cara korupnya menekan bawahan agar melaksanakan proyek itu siang dan malam kan begitu. Akibatnya yang terjadi adalah kalau misalnya dia tidak bisa kontrol itu ya meledak. Tapi kalau dia within kontrol di antara dua garis batasnya ini masih aman. Masih aman dia. Tapi kan kita nggak bisa benarkan korupsi itu kan. Cuman maksudnya fenomenanya begitu. Jadi jangan heran kalau ada dirjen, sekjen kerjanya sergap, melayaninya bagus. On time. Kenapa? Karena dia dapat uang banyak. Iya kan? Padahal kalau kita bicara mengenai pendapatan, nggak ada pendapatan selain gaji, ya kan? Nggak ada yang namanya insentif nggak karu-karuan itu. Jadi secara nggak langsung siapapun yang menjabat pasti nggak mungkin pure. Itulah susahnya. Ya kan? Ini udah jadi runs in the blood of the government. Jadi gitu. Iya. Jadi kalau nggak ikut bermain, ya berarti nggak masuk dalam sistem gitu kan? Iya. Dan ada satu menteri ngomong tidak melalui saya langsung. Negara ini udah serusak-rusaknya katanya. Serusak-rusaknya. Menteri yang ngomong? Iya. Kalau kita nggak ikut main, dia bilang, ya orang lain yang main. Ini kan sekalian aja gitu. Nah, itu kan
melakukan justifikasi namanya. Namanya menormalisasi kesalahan dong. Normalisasi nggak boleh kan? Intinya adalah belum tentu juga penguasa tertingginya tidak membutuhkan korupsi itu hasilnya. Loh kalau dia mau pilpres gimana? Kalau dia mau pemilu bagaimana? Kan butuh uang semua. Emang biaya dari negara resmi pilpres? Enggak kan? Itu triliunan dari mana? Mau kantong sendiri? Mana ada kantong sendiri? Itu kan harus fresh money. Nah sekarang pertanyaannya dari mana ngambilnya? Ya itu dia. Makanya. Tapi ada jalan keluarnya. Saya selalu mengatakan kita mudahkan dan murahkan politik. Semestinya itu kayak orang kawin aja. Iya. Tapi kenapa mereka tidak mau mudahkan dan murahkan? Karena mereka akan dapat ini. Ya itu kan pengurus-pengurus partainya kan nggak akan dapat ini. Coba sekarang ya mendapatkan rekomendasi itu rangkaian gerbong yang mendapatkan ini dari calon-calon itu banyak sekali ya. Tidak hanya ketua umumnya, tidak hanya sekjen, tapi broker-brokernya yang mempertemukan dengan sekjen, mempertemukan dengan ketua umum, dapat semua itu. Duit semua tuh ya. Duit semua. Dan itu miliar-miliaran, ratusan-ratusan miliar. Jadi kalau seandainya mereka terpilih dan mereka korupsi, memang dari hasil yang begitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah Anda punya komitmen nggak untuk memberantas korupsi, mulai dari korupsi politik? Karena saya bilang korupsi itu ada 3. Korupsi yang paling tradisional itu suap menyuap. Udah biasa kan? Biasa. Ngurus SIM, ngurus apa, nyuap. Itu korupsi yang tradisional. Ditilang gitu. Ya. Yang kedua, korupsi itu fasilitas. Korupsi fasilitas itu misalnya kita penguasa, kita kasih privilege sama dia, kita menangkan tendernya, itu fasilitas kekuasaan. Itu belum bahaya. Itu termasuk korupsi tapi? Oh iya dong. Penyelewengan. Itu kan conflict of interest kan. Itu kan trading in influence bisa juga begitu. Nah, tapi belum bahaya 2 nih. Paling bahaya itu adalah korupsi jaringan. Itu paling bahaya. Korupsi jaringan itu biasanya korupsi politik. Jadi dalam korupsi jaringan ini lengkap. Ada aparatnya di situ. Ada medianya. Ada juru bicaranya. Jadi ketika orang mau menembus ini, justru dia keplanting sendiri dan bisa dia yang dipenjara, bukan yang ini yang dipenjara. Kan ada semua di sini. Karena jaringan dia. Nah biasanya dia pasti sistem dong ya. Oh iya, tapi jaringan. Artinya gini, misalnya tambang, korupsi tambang, nggak mungkin korupsi tambang itu tidak berjamaah. Iya, tidak melibatkan kekuasaan nggak mungkin, tidak melibatkan aparat nggak mungkin. Nah, itu namanya korupsi jaringan. Tidak melibatkan media juga nggak mungkin. Media bisa ikutan? Ya. Oh, buat pencitraan ya atau nutupinnya? Bukan, bisa jadi media disumpel kan? Oh, untuk nggak bahas itu ya? Iya, untuk tidak memberitakan itu, baik dengan cara yang stick, pentungan atau carrot dikasih wortel. Wah, ini kalau kita ngeliat gini kan banyak sistem yang maksudnya ya keliru lah. Ibaratnya, ya maksudnya gini. Kayak ini sih sistem yang udah runs in the system. Kalau nggak main ya diambil orang kan gitu. Udah bermain di sini. Dah kan mungkin yang sekarang lagi kejadian sekarang misalnya kayak ya mungkin merubah undang-undang apa segala macam gitu. Ya itu gini. Korupsi jaringan juga tuh. Makanya ibaratnya dalam semua politik pasti ada lah gitu kan. Cuma kalau sekarang kan yang dilihat masyarakat adalah semua tuh begitu jelas bisa dilihat. Semua masyarakat hanya menjadi penonton tahu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Apa impact terburuk yang bisa terjadi kalau misalnya ini begini terus kejadiannya? Oh iya, failed state, kita negara gagal. Bisa dikuasai oleh mafia negara ini. Kan kalau seandainya yang berkuasa itu para koruptor, kan jadi negara mafia. Oh, mafia juga ya? Iya, jadi mafia yang ngontrol kekuasaan. Nah, kalau mafianya itu penguasa itu sendiri kan lebih cepat lagi menjadi negara mafioso. Kalau kita udah berapa persen sekarang situ menurut pandangan Marifri? Saya mengatakan kalau saya state sebagai negara mafia itu rasanya terlalu berlebihan masih, ya kan? Tapi yang jelas korupsi kita masih negara korup, itu aja. Masih dikorup ya, masih ada harapan cerah lah ke depannya gitu ya. Ya, saya selalu harapan itu kan tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan hati aja. Iya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba. Iya, otak mengatakan spesimis, tapi hati mengatakan mudah-mudahan ada keajaiban. Benar. Saya mengatakan sering begini, saya tahu bahwa pemilu pilpres dan pileg itu adalah pemilu yang comberan, saya bilang. Saya dari awal mengatakan pemilu comberan. Tapi mudah-mudahan dari pemilu comberan itu lahir an enlightened leader.
pemimpin yang tercerahkan. Oke. Dalam konteks ini adalah Prabowo, kan begitu? Kan kita tahu semua comberan kan, bagaimana curangnya pemilu 2024 kan. Nah, kita berharap ada an enlightened leader, ada seorang pemimpin yang tercerahkan. Dia tahu, oh ya, saya berasal dari comberan, saya tahu itu. Saya main curang, ya kan? Saya pokoknya main gentong babi, ya kan? Main pork barrel politik, main kekuasaan, main aparat, main birokrasi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyudahi ini. Kan begitu? Sehingga dia bekerja sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya adalah, kalaupun pemimpin itu punya niat yang baik, niat saja nggak cukup kadang-kadang. Dia harus menerapkan sebuah sistem manajemen modern yang memang anti corruption, ya kan? Dia bisa membuat sebuah sistem. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia mengakomodir orang-orang korup dalam pemerintahannya karena hanya memenangkan atau karena dititipkan penguasa sebelumnya, dari awal dia failed, gagal. Oh, nanti kalau dia sudah berkuasa, ya kan, kita akan pecat dia, kita akan ganti. No, nggak akan terjadi. Kenapa? Kelebihan koruptor itu adalah biasanya dia pintar yang namanya menyenangkan bosnya. Bener nggak? Ya, maintain ya. Dia maintain, dan maintain itu enak sekali. Saya butuh ini, keluar. Saya butuh ini, keluar. Tanpa mekanisme APBN. Kalau kita pakai APBN kan lama kan? Nanya dirjen sekjen, Pak, ini anggarannya nggak ada. Wah, gitu. Tapi coba kalau yang misalnya dia di entertain yang korup gitu, beres Pak, cepet beres Pak. Iya, kayak private jet. Nyambung ke sana. Iya kan? Nggak mungkin kan pakai mekanisme APBD dan APBN kan? Makanya kata Bobby, nggak mungkin dengan APBN. Yang memang nggak mungkin. Tetapi dengan jalinan korupsi tadi, dengan jalinan nepotisme tadi, ya bisa di-provide seperti itu. Emang tidak ada kepentingannya orang provide jet pribadi kan begitu. Iya, ini kan masih dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan. Gitu. Tapi gini, ada dua sisi nih setelah tanggal 20, Bang. Ini prediksi pesimis, prediksi optimis. Gitu. Tapi gini, ada dua sisi nih setelah tanggal 20, Bang. Ini prediksi pesimis, prediksi optimis. Misalnya gini kan, saya main dua-duanya. Main dua-duanya ya kan. Ibaratnya sekarang kan ada optimisme, ada pesimisme. Yang ada di masyarakat sekarang akan sama, akan berubah gitu. Setiap pemimpin baru selalu menawarkan harapan. Tetapi sejarah membuktikan setelah berapa tahun harapan itu sirna. Ini determinisme histori. Ini determinisme sejarah kan begitu. Kita coba lihat dari presiden-presiden terdahulu kan, sama polanya. Polanya sama. Patternnya gitu ya. Iya, selalu begitu kan. Tetapi walaupun kita sudah tertipu dengan sejarah berulang-ulang, tetap saja kita berharap, ya kan? Bener nggak? Menghibur diri. Iya, menghibur. Siapa tahu ini kali ini berbeda. Kali ini beda, dapat hidayah, dapat hidayah. Kan? Maka saya ingin mengatakan bahwa bagi seorang Prabowo cukup pengalaman hidup dia untuk membaiki negara ini. Karena kalau dengar omongan dia, bagaimana dia kesalnya dengan korupsi, kesalnya dengan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang, ya kan? Kesalnya dia lihat, marahnya dia lihat kemiskinan dan keterbelakangan rakyat. Atau keinginannya untuk diingat dalam sejarah. Bisa jadi. Tapi yang paling penting kekesalannya itu. Bagaimana dia melihat kok bangsanya ini. Makanya orang mengatakan melabelnya sebagai seorang nasionalis, ya kan? Saya lihat tuh Prabowo nasionalis katanya. Ya, saya sampai berdebat sama kakak ipar saya. Nasionalis. Satu. Tapi itu akan dipengaruhi dua faktor. Orang di sekitar dia. Kedua, kemampuan dia menerapkan manajemen modern, menjadikan kata-kata itu sebagai sesuatu yang terejawantahkan. Kan nggak bisa cuma ngomong doang. Emang cuma omon-omon. Dia sendiri bilang omon-omon. Yang dilakukan Pak Prabowo sekarang baru omon-omon memberantas korupsi. Benar nggak? Karena dia belum bertugas. Belum pegang kekuasaan. Tapi kalau kita cek-cek bisa kan. Dia kan sudah jadi sudah jadi Menhan, ya kan? Kalau kita cek ada juga, tapi it's okay ya. Nah,
Karena itu kemampuan itu yang akan menentukan. Kedua, orang sekitarnya. Sekarang pertanyaan paling sederhana adalah, kalau Anda merekrut orang partai politik, kira-kira ada nggak interest dia untuk main? Kalau orang partai politik yang dijadikan menteri, udahlah semuanya pasukan dia ada di situ semua. Dan kalau Anda menguasai satu kementerian, itu pemain semua isinya bisa. Makanya kemudian rebutan kan, dan biasanya patternnya adalah secara tradisional partai tertentu pengennya jabatan di situ, di kementerian itu, karena dia sudah tahu mainnya, lahannya udah tahu dia, panjang pendeknya, celahnya dan lain-lain. Kalau dia mendapatkan portofolio yang baru, bisa jadi dia tidak dapat apa-apa karena di situ pemain lamanya sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Iya kan? Yang paling gampang kan pemain itu kan pengadaan barang dan jasa, lalu pemberian izin macam-macam kan. Nah, karena itu dia menguasai itu. Kira-kira ada nggak yang nggak main aktor politik di kementeriannya? Susah. Kecuali kalau dia orang yang independen, tidak belongs to any political party. Itu pun kredo anti korupsinya juga harus kuat. Tapi di Indonesia ini lahan-lahan basah itu justru diisi oleh para menteri dari partai politik. Memang begitu kan sekarang posisinya. Ya, harusnya kan kalau kita mau menyelamatkan perekonomian negara, jangan diisi orang-orang begitu. Memang orang terpilih yang berkompeten. Iya, kan? Harusnya profesional murni. Paling tidak yang orang profesional dan amanah kan. Ya. Tapi ini coba lihat Menko, Menteri. Kenapa? Karena itulah bagian dari bargaining politik mereka. Kalau cuma dikasih portofolio yang kering, ya nggak mau mereka. Nggak ada bargaining power deh. Iya, minimal walaupun misalnya tidak ada kaitannya sama ekspor impor, perdagangan dan lain-lain, minimal menguasai birokrasi hukum misalnya. Itu duit juga itu. Iya kan? Iya. Tapi sekarang gini, kita ngelihatnya nih perpolitikannya berubahnya lumayan cepat. Lumayan banyak pola yang kita pikir akan begitu nggak begitu. Banyak yang berubah nih. Iya. Dengan cenayangan Bang Refli tadi, ada pesimis, ada optimis juga gitu kan. Di belakang ini kan ada sesuatu yang cukup rame ya, cukup viral gitu ya. Di mana dalam menjalankan satu perusahaan itu ya butuh kekompakan ibaratnya kan gitu, antara pemimpin sama bawahannya gitu ibaratnya. Nah ini kan ada sesuatu yang keluar di media yang menunjukkan ada mungkin postingan lama begitu ya, yang justru sebenarnya dia adalah hatersnya pasangannya ini. Dan yang saya ngomongin negara lain ini, negara lain. Nggak apa-apa, itu gini, sesuatu yang sudah muncul ke publik. Dan sudah diberitakan, nggak apa-apa kita sebut, nggak ada masalah. Itu gitu. Bagaimana Bang? Pandangan Bang Refli sendiri kan gini ya. Saya nggak ngebahas detail postingan dan ngomong ini apa ya. Tapi kan sepertinya ada hatred dengan calon presiden. Sedangkan mereka ini akan berpasangan loh. 5 tahun bukan hal yang sepele. Dan yang dipegang bukan hal yang kecil. Nah, sekarang saya ingin kita melakukan kalkulasi politik. Mana yang akan bermanfaat dari sisi political positioning antara Jokowi dan Megawati? Saya nggak berani guess. Bagaimana Bang Refli? Guess saja. Mana yang apa? Mana yang lebih bermanfaat bagi Prabowo dari sisi political positioning antara Megawati dan Jokowi? Ya jelas kan beliau bersama Pak Jokowi sekarang kan. Megawati lah kok. Loh, Jokowi tinggal 35 hari lagi ngapain? Sekarang setelah dia 35 hari lagi, dia bukan siapa-siapa setelah tanggal 20 Oktober. Tapi kan sistem yang sudah terbangun Oke, kita satu. Kecuali nanti ada kecualinya ya. Pertama 20 Oktober, ya kan? 20 Oktober tuh tongkat komando primus inter pares ada di Prabowo. Artinya dia akan menguasai institusi hukum, kepolisian dan kejaksaan. Nggak bisa dipakai lagi untuk kepentingan Raja Jawa kan begitu. Nah, selesai kan? Lalu dia bukan siapa-siapa. Dia bukan ketua umum partai politik. Dia tidak punya kursi di DPR.
Sementara Megawati itu kursi terbanyak di DPR. Ada ketua DPR-nya Puan Maharani. Dari sisi kepentingan politik jauh lebih penting merangkul Megawati daripada merangkul Jokowi lagi. Unik juga nih pandangannya Bang. Iya. Karena itu pasca 20 Oktober hilang Jokowi itu akan. Kecuali ada kecualinya. Apa tuh? Kecuali dari dia proksi kekuatan asing. Yang nggak terdetek oleh kita nih, maksudnya ya, apa itu gitu ya? Ya, let's say orang mengatakan China misalnya kan. Ada bargaining power di belakangnya gitu. Ya, kalau ada dia proksi kekuatan asing, ya itu beda lagi urusannya, analisisnya beda lagi. Petanya beda lagi. Tapi kalau dia cuma proksi dari oligarki ekonomi yang ada sekarang, wah itu yang namanya oligarki ekonomi itu mudah sekali berpindah tuan, berpindah kekuasaan. Ngapain kita gandulin? Makanya saya pernah ngomong sama Kodari. Alah Kodari gini-gini ini. Sekarang bela-bela Jokowi, nanti giliran Jokowi gak berkuasa lagi, udah pada kabur semua. Iya kan? Itu kan common sense kekuasaan, itu hukum alam. Tapi ada nggak mungkin ya kuncian yang bisa membuat komitmen? Kan ini kan seperti ada perjanjian, dia nggak tertulis ya. Nah, dimenangkan. Ya. Kemudian ketika berjalan ya mengamankan. Iya, Anda percaya nggak dengan komitmen orang politik? Dengan bergantinya salah satu partai politik, jadi memang begitulah. Nggak ada kesetiaan dalam politik. Nggak ada kesetiaan. Karena itu yang ada adalah apakah Anda punya kekuasaan dan uang. Tapi jangan lupa, at the first place Anda harus punya kekuasaan. Karena kekuasaan itu mendatangkan uang. Uang memang mendatangkan kekuasaan, tapi Anda nggak mungkin memindahkan kekuasaan presiden itu kepada oligarki secara formal, oke? Tapi kalau misalnya presiden ingin mendatangkan uang, bisa. Ya. Tetap presiden, tapi tetap bisa jadi orang terkaya, dia bisa juga. Bisa juga. Kalau dia agak otoriter sedikit kan, dia kuasai semuanya, ya kan? Ya kalau berkuasa jadi itu barang. Jadi, ya kan? Nah karena itu. Tidak mungkin oligarki ekonomi itu akan setia kepada orang yang tidak berkuasa lagi. Nggak ada yang namanya perkawanan dalam kejahatan tuh nggak ada. Yang abadi. Yang penting ada. Kepentingannya sama. Iya. Mereka bersama ketika ada kepentingan yang sama. Iya. Nah, jadi bagaimana menjalankan kekuasaannya ketika kemudian? Oke, karena itu jawabannya ya lebih penting Megawati. Kalau menurut saya. Ya, jawaban Barfi itu kan. Iya. Nah, lalu berarti bagaimana menjalankan pemerintahannya dengan wakil yang tidak sepaham? Gampang, wakil kan bisa di-impeach nanti. Gampang banget Pak Revi ngomong ini. Nggak dijaga-jaga gimana? Kita aja mau ngomong jaga-jaga. Iya kan? Karena gini, impeachment itu kan ada 3 alasan. Ya. Saya udah sebut sih di berbagai kesempatan. Ya. 1, alasannya adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa korupsi, suap atau tindak pidana berat lainnya. Itu 1 klaster. Klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Klaster 3 tidak lagi memenuhi syarat. Tapi memang syarat konstitusional sih, yaitu tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah menjadi warga negara lain, warga negara Indonesia ya, karena mampu secara jasmani dan rohani. Tapi nanti kita bisa lebarkan. Sekarang kita masuk klaster tengah aja, perbuatan tercela. Bisa masuk di situ? Selesai. Kalau mau dimainkan ini bareng. Tapi kan bisa aja bermain kepada penyangkalan kan. Loh, begini bro, yang namanya proses impeachment ini tidak semata-mata hukum, mostly politik kalau kita mau jalankan. Kan nanti kan DPR. Sekarang DPR under control Prabowo semua. Lalu tiba-tiba dia rayu Megawati. Misal ini saya ngomong apa adanya kan. Mbak Mega, gimana kalau wakil presidennya Puan aja? Oh boleh juga. Lalu gimana caranya? Ya udah kita impeach saja si Gibran. Bisa begitu. Ini Bang Rifki sambil ngasih ide loh jatuhnya nih. Loh, saya kira tanpa saya ngomong pun mereka udah mikirkan ini. Kalau mereka mau tadi join dalam kekuasaan. Nah, kalau kita bicara join itu kan memang ribetnya di sharing power. Nah, oke lah. Karena itu dengan satu aja dia bisa dijungkalkan.
Belum lagi kalau dia diduga melakukan tindak pidana korupsi, ingat nggak S3 Saban Sabtu setoran yang kata Rocky itu, you korup itu, yang katanya menteri-menteri setiap Sabtu datang ke Solo ngasih setoran itu, itu kan korupsi. Yang berikutnya adalah soal ijazah yang nggak jelas. Ada yang awal-awal menganggap ijazahnya S1, ternyata sekarang nggak jelas itu S1 enggak, D4 atau apa gitu. Nah itu sendiri kan ada upaya untuk melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat, jangan-jangan ijazah SMA pun nggak ada. Tapi saya ingin mengatakan adalah so easy kalau seandainya kekuatan politik sudah kompak untuk menjatuhkan seseorang. Nah sekarang pertanyaannya adalah untuk kompak maka mostly tergantung Prabowo. Oh jadi peta perpolitikan tergantung tokoh sentral ini. Iya karena dia sudah menguasai semua. Iya. Walaupun tadi yang disebutin Bang Rify tadi sebenarnya dugaan akan kesana walaupun belum terbukti sekarang kan. Apa sudah? Belum. Saya cuma perkiraan. Bukan. Saya bicara memang belum saatnya dia ngomong itu. Apa alasan sampai sekarang belum ngomong apa-apa? Iya karena ini barang kan harus dilantik dulu. Kata kalau pakai menggunakan bahasa Bali, ini barang harus dilantik dulu. Iya. Iya kan? Belum jadi ini barang nih. Belum jadi ini barang. Ngapain saya ngomong macam-macam? Makanya dia puji-puji aja terus. Tapi begitu dia sudah dilantik, nah, gua bosnya. Ini kayak film dulu, ada film lama dulu, Return to Eden ya kan? Film dari Australia. Ya. Langsung dia, so he is the boss langsung. Ketika dia menguasai saham perusahaan itu kan. Itu sederhananya kan begitu. Kalau misalnya Bang Rify berpikiran seperti ini, gitu ya, ada juga mungkin yang punya pikiran yang sama. Iya. Pasti juga di sisi lain juga punya pikiran yang sama, dan juga akan ada penjagaan untuk itu. Misalnya ada kecenderungan ke sana, misalnya pasti ada juga. Sekarang saya antisipasinya. Saya tanya, siapa yang bisa mencegah Prabowo? This is the question. Siapa yang bisa mencegah dia? Kan saya mengatakan tokoh sentralnya kan. Ya. Kalau tokoh pinggirannya ngomong apapun, Prabowo nggak bergerak ya santai. Tapi ini tokoh sentralnya ngomong, saya ingin Gibran diganti. Jalan nggak barang itu? Ya jalan-jalan aja. Jalan lah. Kemarin itu kalau Bu Mega tidak mencegah, jalan tuh 3 periode itu. Tapi karena ada faktor Bu Mega dan dia partai besar dan dia partai yang berasal dari Pak Jokowi, berasal dari sana, ada perasaan orang nggak enak. Nah sama seperti sekarang ini, Jokowi tidak enak terhadap Golkar. Kan Golkar udah dikuasai kan melalui Bahlil. Yeah. Tapi dia takut seperti pencuri yang ditangkap basah. Lah kan, apa gua kata lo mau jadi ketua dewan pembina ya di situ. Akhirnya kan nggak ada nama dia. Pertanyaannya adalah, apakah nama dia akan ada di injury time saat-saat terakhir? Saya nggak yakin. Kenapa? Penguasa baru akan lebih cenderung ke istana baru. Karena kenapa? Kalau dia tetap di istana lama, sebentar lagi ada munaslup lo berhenti. Oke, saya kasih contoh PKB. NU begitu percaya diri kan? Yeah. Karena dia merasa membantu pemenangan Prabowo. Oke. Dan dia mau bikin munaslup tandingan untuk menggeser Caimin. Lalu ada munasnya Caimin, muktamar Caimin mau diganggu dan lain sebagainya. Tapi apa sekarang yang terjadi sekarang? Aman-aman aja tuh Caimin. Kenapa? Konon istana lama bilang ketika ada yang menghadap, gimana? Waduh, kalau soal PKB tanya Prabowo. Itu yang saya dengar isunya. Tanya Prabowo bilang, saya sudah mendapatkan komitmen dari Caimin bahwa Caimin akan membantu pemerintah selama 5 tahun selesai. Yang tadinya mereka beramai-ramai mau bikin muktamar tandingan, gak ada lagi ceritanya. Kan ada kan kemarin kan muktamar tandingan ya, gak ada. Iya kan? Lalu kepengurusan Caimin sudah disahkan oleh Andi Aktas. Pertanyaan, Andi Aktas mengganti Yasona Lawli itu karena Jokowi atau karena kehendak Prabowo? Kan kita juga bingung. Ini jangan-jangan perintah Prabowo karena orang Gerindra yang menggantikan. Dan untuk mengamankannya bangsa-bangsa kayak ini muktamar begini gitu.
Ini pembahasan begini sebenarnya kan juga pasti ya maksudnya secara kancah perang yang ada sekarang nih ya maksudnya ya bisa dibilang perang bukan perang ya ibaratnya kayak semacam namanya juga kan perpolitikan gitu ya. Ini sudah secara terbuka dan gamblang gitu diskusi seperti ini Bang, ini nggak ada nggak masalah apa-apa. Nggak ada masalah karena ini analisis belum tentu benar. Tapi Anda tahu berapa persen kebenarannya? Nah begini, politik itu ada kan saya selalu ngomong panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan itu relatif seperti air, begini aja riaknya. Panggung belakang itu setiap saat bisa ganti. Yang tadinya A bisa B, yang B jadi C, D jadi D, D jadi E. Bagaimana Anda kemudian mengatakan wah analisis Refli salah tuh nggak benar? Saya ngomong berdasarkan kondisi saat saya duduk sini. Pas saya pulang bisa aja udah berubah. Panggung belakang dinamis banget ya. Oh iyalah. Loh, Mahfud MD sudah berpakaian putih untuk dideklarasikan sebagai calon presiden. Iya Pak Mahfud ya maksudnya. Ya. Dan last minute injury time. Dia sudah datang. Satu lagi Marwar Raid sudah pakaian putih juga untuk diumumkan sebagai menteri. Dia bilang wah saya kan teman baik sama Jokowi ngobrol-ngobrol. Enggak, panggung belakangnya enggak begitu yang kita dengar. Kan tapi kalau di panggung depan nggak mungkin deh. Oh iya saya dihalau oleh ini, dia ini nggak mau gini. Pasti akan ngomong ya saya teman-teman. Ngapain dia pakai baju putih kalau dia tidak mau dilantik? Iya benar-benar. Itu kan common sense saja. Nah itu panggung belakang. Nah panggung belakang ini memang nggak ada yang tetap, nggak ada yang fix. Makanya orang bisa mengatakan Anda salah analisisnya karena hari ini udah berubah. Udahlah Anies dan sudah pamit sama ibunya. Tapi kata ibunya memang pamit terus dia kalau pergi. Iya. Udah pamit. Mau deklarasi. Refli Harun pun udah bikin konten deklarasi. Akan diumumkan jam 11 siang, ya kan? Kagak ada. Berubahnya drastis sekali. Di Jawa Barat begitu juga. Yang Jawa Baratnya malah udah GR ya kan? Akan ada kejutan-kejutan baru gitu. Senang banget tuh dia Ono Surono itu kan. Akan dipasangkan dengan Anies. Tiba-tiba batal. Kalau ini yang membatalkan Anies sendiri. Jadi itu namanya panggung belakang politik. Nah, panggung belakang ini nggak mungkin diomongkan oleh aktor-aktor politik di depan panggung. Yang bisa ngomongnya analis, ya kan? Analis kan mengira-ngira apa yang terjadi di belakang panggung itu. Jadi politisi itu nggak boleh baper ya sebenarnya. Nggak boleh baper. Makanya kuncinya Anda harus menjadi manusia yang punya nilai, ya kan? Man of value. Kalau Anda nggak punya nilai, korupsi misalnya, ya Anda akan baper, Anda akan marah-marah terus, Anda akan ketahuan. Hartanya marah itu untuk nutupin. Oh iyalah, untuk nutupin, ya kan? Apalagi menggunakan aparat hukum, itu tambah lagi. Kelihatan kan kalau di dalam pemilu ada suara itu, oh aparat bermain di daerah tertentu di Sumatera kan? Bukannya itu yang diklarifikasi, malah yang menyebarkan konten itu yang kemudian ditangkap. Yang kemudian diproses, kan kelihatan betul bahwa itu untuk membuat orang Bambang Tri misalnya bikin buku mengenai ijazah Jokowi, bukannya diklarifikasi oleh DPR, kan DPR ini wakil rakyat kalau tidak salah wakil rakyat, kan kalau ada rakyat yang dikriminalisasi karena membuat buku harusnya kan tergerak dia, nggak bisa dong kayak begini. Yang ngelindungin bosnya mestinya kan, bosnya kan rakyat. Iya, kan melindungi bosnya, dia kan wakil cuma dia. Tapi dengan dia diam aja, padahal so easy untuk mengetahui ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Mudah kan? Tinggal bikin hak angket, selesai itu barang. Kan tinggal dipanggil setnek-nya. Ini ada isu ini, mana ijazah aslinya? Selesai kan? Apapun dia kan harus provide. Oh, ijazah aslinya hilang. Ya minimal apa kek yang untuk menunjukkan bahwa dia memang pernah di situ. Lalu namanya hak inquiry, kan dia kan tidak bisa iya aja. Dia panggil rektor UGM, dia panggil dekan di kamar tertutup, tinggal tanya, Bapak punya catatan nggak sebenarnya kan? Akhirnya kan terbongkar semuanya. Tapi itu tidak dilakukan. Lalu yang dikorbankan warga negara yang membuat itu. Nah, sekali lagi, panggung depannya everything is okay, panggung belakangnya riak-riaknya yang benar terjadi di belakangnya. Di belakangnya. Jadi menurut Bang Refli masyarakatnya mesti gimana gitu? Korupsi itulah sejelek-jeleknya manusia menurut saya. Karena korupsi itu tidak hanya menghilangkan
hak individual tapi hak masyarakat. Ya. Jadi one day saya diceritakan kakaknya Ali bin Abi Thalib ya. Saya cuma dapat cerita ya, mau minta uang sama Ali bin Abi Thalib yang khalifah, kan begitu. Lalu kata Ali bin Abi Thalib ini, kita ke pasar aja, cari toko yang ramai itu, lalu kita rampok. Heran kan kakaknya. Oh kalau enggak kita cari aja rumah orang kaya. Nah orang kaya itu kita rampok. Loh, saya kan cuma minta uang dari kamu, kan kamu kan bisa menyisihkan dari uang yang ini. Awalnya dia ini gajinya dikasih separuh, dibelah dua. Loh, kan dia nggak mau dong gajinya separuh. Dia maksudnya dia bisa nggak diambilkan dari kas negara ya kayak orang korup lah kan, gitu. Kadang bagi kita kadang-kadang bos gitu kan bisa bagi-bagi duit. Dia bilang begitu kita. Maksudnya apa? Nah itulah katanya. Kalau kamu ngambil uang negara ini ya, kamu melukai tidak hanya orang mampu tapi orang miskin, dan itu dosanya lebih banyak.